Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Mayasari dengan NPM 25170520003, kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan modul 14 yaitu Join dan Function untuk melengkapi tugas ketidakhadiran saya. Langsung saja, yang pertama itu create database. Di sini saya sudah membuat database-nya perpustakaan sederhana. Kemudian membuat tabel anggota. Jadi di sini buat tabel anggota dalam database perpustakaan sederhana. Setelah itu kita mengisi value untuk tabel anggota ini menggunakan insert pintu. Nah, sudah ada datanya dalam tabel anggota. Kemudian kita membuat tabel buku. Kemudian isi tabel buku dengan value. Nah, kemudian mengisi value tabel peminjaman tersebut. Oke, kalau sudah, nah, jadi join itu perintah dalam SQL untuk menggabungkan dua tabel, menggabungkan data dari dua tabel atau lebih. Nah, contohnya tuh di tabel peminjaman itu tuh di sini berisi kode, hanya kode saja kan. Nah, dia tuh tidak menjelaskan nama anggota dan judulnya. Dengan join ini, tabel peminjaman itu nanti dihubungkan ke tabel anggota dan tabel buku, sehingga akan menampilkan nama anggota dan judul bukunya. Kemudian penggunaan join itu yang pertama untuk menggabungkan 3 tabel. Nah, menggabungkan di sini itu fungsinya untuk menggabungkan tabel peminjaman, anggota, dan buku. Query ini digunakan awalnya tuh berupa ID anggota dan ID buku, nanti akan berubah menjadi informasi yang mudah dibaca. Nah, dengan query ini pengguna tuh dapat mengetahui siapa yang meminjam buku, buku apa yang dipinjam, kapan buku dipinjam, dan berapa jumlah buku yang dipinjamnya. Yang pertama itu query select peminjaman, ID peminjaman, anggota nama anggota, nama anggota alamat, buku, judul buku, buku dipinjam, peminjaman tanggal peminjaman jumlah, from peminjaman, anggota dan buku. Where peminjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota, and peminjaman ID buku sama dengan ID buku. Nah, di sini select itu untuk mendefinisikan kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Yang pertama itu ID peminjaman dari tabel peminjaman, yang kedua nama anggota dari tabel anggota, yang ketiga alamat dari tabel anggota, yang ketiga judul buku dari tabel buku, yang di sini di tabel ini akan ditampilkan dengan nama buku dipinjam. Kemudian tanggal peminjaman dari tabel peminjaman dan jumlah dari tabel peminjaman. From
from ini untuk dia untuk from ini untuk ini untuk menunjukkan tabel mana yang akan digunakan dalam query. Nah, yang pertama itu di sini dia menggunakan tabel peminjaman, tabel anggota, dan tabel buku. Di mana ID anggota peminjam itu bakalan dihubungkan dengan ID anggota yang ada di tabel anggota. Dan peminjaman ID buku di peminjaman itu bakalan dihubungkan dengan ID buku di tabel buku. Kita coba query-nya. Nah, di sini ID peminjaman, ada nama anggota, ada alamat, buku dipinjam, tanggal peminjaman, dan jumlahnya, yang berasal dari berbeda-beda tabel. Dia dihubungkan menjadi satu tabel di sini menggunakan join tadi. Kemudian yang kedua itu inner join. Nah, inner join itu menambahkan data anggota yang memiliki data peminjaman. Jadi inner join ini hanya menampilkan data antara tabel anggota dan tabel peminjaman yang cocok, hanya yang cocok saja. Jika ada anggota yang belum pernah meminjam buku, maka anggota tersebut tidak akan ditampilkan. Jadi query ini cocok untuk digunakan jika ingin melihat daftar anggota yang sudah melakukan peminjaman buku. Langsung saja ke query-nya. Nah, di sini kita akan melihat isi tabel tersebut, yaitu nama anggota, ID peminjaman, dari anggota, inner join, tabel peminjaman, on ID anggota dari tabel anggota, dihubungkan dengan ID anggota di tabel peminjaman. Nah, jadi di sini hanya nama-nama yang pernah meminjam buku yang ditampilkan. Yang ketiga itu reg join. Nah, reg join ini menampilkan semua data buku dari tabel buku, baik yang pinjam maupun yang belum pernah meminjam. Karena tabel buku ini berada di sebelah kanan pada query, maka semua data dari tabel buku tetap ditampilkan. Nah, jika ada yang belum pernah dipinjam itu kolomnya bakalan berisi 0. Langsung saja ke query-nya. Nah, jadi di sini dia bakalan menampilkan semua judul buku yang dipinjam maupun yang belum pernah dipinjam. Jadi di sini jaringan komputer ini belum pernah dipinjam tetapi tetap ditampilkan dan kolom ID peminjaman itu berisi 0. Yang keempat itu left join. Nah, left join ini bakalan menampilkan semua data anggota dari tabel anggota, baik anggota yang sudah meminjam buku maupun yang belum meminjam buku. Karena tabel anggota berada di sebelah kiri, maka semua data anggota tetap ditampilkan. Sama seperti reg join tadi, fungsinya sama seperti reg join. Nantinya jika ada anggota yang belum pernah meminjam buku, tabel tersebut akan berisi 0. Nah, jadi di sini semua nama anggota ditampilkan. Nah, yang belum pernah meminjam buku
di ID peminjaman ditambahkan 0. Selanjutnya ada function. Function itu fungsi bawaan di MySQL yang digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Function ini dapat membantu untuk langsung mencari nilai terkecil, nilai terbesar, rata-rata, total data, jumlah baris, panjang teks, posisi huruf, tanggal hari ini, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu ada min and max. Min ini digunakan untuk mencari nilai paling kecil dari suatu kolom, sedangkan max digunakan untuk mencari nilai paling besar atau paling tinggi dari suatu kolom. Pada database ini, min and max-nya digunakan dalam stok di tabel buku. Nah, langsung kita coba untuk min. Nah, di sini dia langsung menampilkan stok terendahnya itu 3. Kemudian yang max dia otomatis bakalan langsung menampilkan stok tertingginya itu berapa. Kemudian yang kedua itu ada average. Average ini untuk menghitung rata-rata dari satu kolom. Di sini yang dihitung adalah rata-rata stok buku menggunakan average. Jadi select average stock as rata-rata stok from tabel buku. Nah, di sini langsung terlihat rata-rata stoknya itu adalah 50.000. Yang ketiga itu sum. Sum ini untuk menjumlahkan seluruh nilai pada suatu kolom. Nah, pada database ini kita menghitung total stok buku juga pada tabel buku. Di sini dia bakalan langsung menampilkan total stok bukunya. Yang keempat itu char length. Nah, char length ini untuk menghitung jumlah karakter dalam teks. Pada database ini, char length itu digunakan untuk menghitung panjang nama-nama anggota. Nah, di sini yang bakalan langsung menampilkan nama-nama anggota dengan panjang nama yang sudah dihitung dengan function char length tadi. Jadi di sini Budi dengan panjang nama itu 4, Siti, Andi, Rina, dan Doni yang sama-sama mempunyai panjang nama yaitu 4. Yang kelima ada inst r digunakan untuk mencari posisi huruf atau kata dalam sebuah teks. Di sini inst r ini digunakan untuk mencari posisi huruf i pada nama anggota. Jadi di dalam nama anggota itu yang kita mencari posisi huruf i. Yang pertama Nah, di sini Budi. Posisi huruf I di nama Budi itu ada di posisi keempat. Kemudian Siti itu ada di posisi kedua. Dia dihitung dari yang pertama. Kemudian Andi di posisi keempat, Rina di posisi kedua, dan Doni di posisi keempat. Yang keenam ada current date. Current date ini untuk menambahkan tanggal hari ini berdasarkan sistem MySQL.
Nah, di sini bakalan langsung menampilkan tanggal hari ini, yaitu tanggal 11 bulan 6 2026. Yang ketujuh ada date diff untuk menghitung selisih hari antara dua tanggal. Pada database ini, menghitung jarak antara tanggal hari ini dan tanggal peminjaman buku. Bakalan menampilkan ID peminjaman, tanggal peminjaman, dan selisih hari. Kemudian yang ke-8 itu count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah data atau jumlah baris. Di database ini, kita menghitung jumlah buku yang stoknya kurang dari 6. Di sini bakal langsung terlihat jumlah buku yang kurang dari 6 itu ada 3. Yang ke-9 upper and UCAS. Ini untuk mengubah teks menjadi huruf kapital atau UCAS untuk menjadi huruf upper and UCAS untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Sama saja. Jadi nanti nama anggotanya bakalan menjadi huruf kapital semua. Budi, Siti, Andi, Rina, Doni, semua caps lock. Oke. Yang terakhir Chail digunakan untuk membulatkan angka ke atas. Query tersebut menghitung rata-rata stok buku lalu membulatkan hasilnya ke atas. Misalnya stok buku itu 5,5, jadi dibulatkan ke atas menjadi 6 menggunakan function chail ini. Kita coba query-nya. Nah, di sini rata-rata stoknya itu dibulatkan jadi 5. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.